Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Sebelum kita belajar, Pak Fon mau memperkenalkan teman kita ini. Namanya Albi. Silakan Albi. Hai teman-teman, nama aku Albi. Kali ini aku akan menemani Pak Fon belajar bersama kalian. Tonton videonya sampai selesai. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran tentang rangkaian listrik. Sebelumnya, Pak Fon bertanya dulu sama Albi. Arus listrik, tahu dari mana Albi asalnya? Dari mana ya? Aduh, dari mana sih Pak? Oke, kalau begitu ya Pak Fon jelaskan ya. Arus listrik yang ada di rumah kita itu berasal dari pembangkit tenaga listrik, baik itu dari pembangkit listrik tenaga air atau gas dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari pembangkit listrik itu disalurkan atau didistribusikan melalui kabel-kabel dan sampailah ke rumah kita semuanya. Oh, jadi arus listrik itu berasal dari pembangkit tenaga listrik ya Pak? Kemudian disalurkan ke kabel-kabel dan sampailah ke rumah Albi dan teman-teman juga ya? Betul, 100. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah sampai di rumah, rangkaian listrik itu ada yang disebut, ada dua jenis, ada yang disebut rangkaian paralel dan ada yang disebut rangkaian seri. Nah, rangkaian listrik seri ini adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau sejajar, sedangkan rangkaian yang disusun secara paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Oh, jadi rangkaian listrik yang ada di rumah kita itu bisa dua ya Pak? Yang pertama itu rangkaian seri, bentuknya sejajar ya. Terus apa lagi tadi? Paralel ya. Bentuk paralel berarti yang bercabang ya. Betul. Nah, masing-masing punya kelebihannya. Kelebihan dan kekurangannya apa Pak? Kelebihannya kalau rangkaian seri itu praktis dalam memasang. Yang kedua, stabil arusnya. Dan yang ketiga, merata ke semua alat atau lampu yang di rumah itu arusnya akan terbagi merata. Kekurangannya? Tapi ada betul kekurangannya. Nah, kekurangannya ini kalau salah satu alat ada yang rusak atau mati lampunya misalkan, semua akan mati. Kenapa aku bisa mati sih? Karena arusnya terputus. Oh, terputus. Yang kedua ada lagi kekurangannya kalau rangkaian seri ini. Apa Pak? Yang kedua, dia akan lebih boros karena arusnya yang digunakan jauh lebih besar. Jadi penggunaan listriknya akan lebih boros. Iya. Nah, itu kan kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri. Sekarang kalau paralel apa Pak? Nah, kalau rangkaian paralel, dia kelebihannya penggunaan listriknya lebih hemat. Ya. Nah, kemudian kalau salah satu lampunya padam atau mati, maka yang lain nggak ikut mati. Ya, sedangkan kekurangannya cuma satu, memasangnya rumit. Nah, Kok rumit sih? iya, karena perlu rangkaian yang pas. Ya, satu dipasang. Oh iya. Jadi akan terpisah satu dengan yang lain, sehingga jadi lebih rumit. Baik anak-anak, itu semua penjelasannya. Coba sekarang Pak Fon mau tahu nih Albi, ya gimana hasilnya tadi, kesimpulannya coba jelaskan. Albi akan coba jelaskan ya Pak Fon. Yang pertama, arus listrik yang mengalir di rumah kita berasal dari distribusi atau penyaluran listrik yang berawal dari pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, arus listrik disalurkan melalui rangkaian kabel listrik. Umumnya ada dua rangkaian kabel listrik. Yang pertama yaitu rangkaian listrik seri. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun sejajar atau berderet. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara bercabang. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, kelebihan seri. Praktis dalam memasangnya.
Daya antar listrik lebih stabil dan terbagi secara merata. Untuk paralel, hemat dalam penggunaan energi listrik. Kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tidak ikut padam. Sedangkan kekurangannya yaitu yang seri, jika salah satu lampu bermasalah, maka lampu yang lain ikut bermasalah. Energi listrik lebih boros karena arus listrik yang mulai pada rangkaian listrik lebih banyak. Sedangkan yang paralel agak rumit dalam pemasangannya. Mungkin itu saja penjelasan dari Albi, Pak Pon. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita coba praktekkan cara membuat rangkaian seri dan cara membuat rangkaian paralel. Bahan-bahannya sudah disiapkan, berikut bahannya. Asik. Kita praktek Pak Pon. Ya, Asik. Yuk sama-sama teman-teman. Kita perhatikan Pak Pon. berikut ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk praktek rangkaian listrik. Yang pertama adalah lampu dan rujukannya sebanyak 3 pasang. Kemudian batu baterai dengan tempatnya. Dan yang ketiga adalah kabel. Yang keempat adalah saklar. Itu adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk kita mempraktikkan rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Baiklah anak-anak, pertama kita akan mencoba membuat rangkaian seri. Sudah siap semuanya? Albi siap? Siap Pak Pon. Oke. Dari alat yang sudah disediakan, yang pertama adalah lampu ya. Kemudian kita satukan dengan kabelnya yang sudah kita potong kurang lebih sekitar 20 cm. Kita gabungkan ya. Kemudian setelah itu kita gabungkan dengan lampu yang lainnya. Nah, ini ada 2 lampu berikutnya. Kita gabungkan di sini. Nah, sampai seperti ini. Nah, bisa dilihat anak-anak. Kemudian setelah itu kita siapkan batu baterainya. Nah, untuk kali ini karena lampunya ada 3, Pak Alfon siapkan 2 batu baterai atau 4 batu baterai dalam 2 rangkaian ini ya. Supaya jelas ya. Iya, supaya tenaganya lebih arusnya lebih kuat. Kalau Karena 2 bisa nggak Pak Pon? kalau 2 saja, lampunya 2 cukup untuk kita pakai 2 saja. Karena ini ada 3, kita pakai 4 batu baterai supaya arusnya lebih kuat ya. Karena salah satu kelemahan tadi kalau rangkaian seri itu arusnya jauh lebih besar yang digunakan, jadi energinya harus lebih banyak. Nanti kita coba kalau kita menggunakan 2 baterai dengan 4 baterai ya. Kita sekarang pakai 4 baterai terlebih dahulu. Ini kita sambungkan. Yang berikutnya ini kita menggunakan saklar. Nah, ini kita sambungkan ke saklar yang satu. Oke. Kemudian yang dari baterai kita sambungkan ke kaki yang di sebelahnya. Itu sama kayak saklar yang di rumah ya Pak Pon, yang Ya putih. sama, cuman ini lebih kecil. Kalau Iya, yang di iya. rumah itu besar ya. Baik. Nah ini posisinya masih off. Nah sekarang kita coba nyalakan ya. Nah terlihat nyala. Baik. Sekarang kita coba
jika salah satu di antara ketiga lampu ini ada yang mati. Bagaimana yang terjadi? Kita coba nyalakan dulu. Sekarang kita putar satu. Nah, lihat anak-anak, kedua lampu yang lain akan ikut mati. Oh, kok mati ya? Iya. Kenapa tadi alasannya? Karena alirannya terputus. Betul. Coba kita pasang lagi. Wah, nyala lagi. Oke. Tersambung lagi apa-apa? Betul. Jadi arusnya menyambung dari satu Oh, iya, iya, iya. Ini berarti rangkaian seri. seri. Berikutnya kita akan mencoba membuat rangkaian paralel. Nah, Albi, udah siap belum? Siap, Pak Pon. Nah, kita lihat ya. Jadi dari alat dan bahan yang tadi sudah kita siapkan. Untuk lampu dan kabel, silakan nanti anak-anak dibuat rangkaian seperti ini. Nah, kiri kanannya sudah ada, kurang lebih kabelnya sepanjang 10 cm. Ya, kita buat ada 3 nih, Pak Pon udah siapkan. Nah, disiapkan 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang kedua, kabelnya, yang kedua kabel yang lainnya gitu. Pak Pon siapkan kurang lebih juga sepanjang 10 cm, disiapkan di sini, di sini menyambungkan, dan di sini. Ya. Yang ketiga, batu baterainya seperti tadi juga. Ya, batu baterainya sudah disiapkan dengan rangkaian seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita rangkai satu-satu ya. Jadi ini rangkaian paralel. Nah, ini Pak Pon kaitkan. Pak Pon pelan-pelan ya. Oh iya, terlalu cepat ya. Kaitkan. Oh, itu diputar. Jadi jangan sampai. Coba Aldi bisa nggak? Coba Aldi. Bisa dong. Nanti dirangkai sendiri ya di rumah. Nanti dikaitkan ini. Teman-teman perhatikan ya, supaya mengerti. Oke, ini. Nah, kemudian dirangkaikan lagi di sini. Nah, yang tadi Pak Afon sampaikan tuh. Jadi kalau untuk rangkaian paralel, rangkaiannya rumit ya. Jadi kalau salah merangkaikan bisa gagal nih nyalanya nih. Makanya harus perhatikan baik-baik. Oke, sudah 2 di sini, satu lagi. Telepon, sambungkan di sini dengan lampu yang ketiga. Oh, ketiganya disambung Pak itu? Iya. Sambung. Nah, ini juga dengan yang saklarnya disambungkan. Oh iya. Oke, lihat. Dan begitu pula dengan yang di sini disambungkan. Sama kayak tadi ya Pak? Sama kayak tadi. Nabi perhatikan ya. Siap. Dari tadi perhatiin terus Pak. Takut tidak bisa. Ya, jadi disambungkan lagi dengan kabel yang untuk di bawahnya. Nah. Oke, ketiga dengan lampu yang ketiga disambungkan. Mana Pak? Dan Coba yang lihat hasilnya. Yang terakhir ini udah disambung gitu. ya. Ya. Yang terakhir dengan kabel dari baterai. Oke deh. Coba lihat Pak, Nah, bentuk semuanya. silakan Oh diperhatikan. iya iya iya. Beda ya sama yang tadi. Iya, kalau yang rangkaian seri semuanya Sejajar berputar. Ya, berderet. Berderet, Kalau ini sejajar, Ya. rangkaian paralel. bercabang ya Pak. Coba Ada cabangnya. kita coba nyalakan. Yuk kita nyalakan. Wah menyala. Ya, kita lihat. Iya menyala. Nah, Pak
coba dong pembuktiannya yang tadi kan kata Bapak ya. Kalau yang seri kan kalau satu lampu mati semuanya mati. Kan kata Bapak tadi kalau yang paralel satu mati, yang lain tidak ikut mati. Coba pembuktikan. Oke, sekarang kita coba ya. Ini dalam kondisi menyala. Kita coba satu lampu diambil. Lihat ya. Nah, Oh iya ya, gimana anak-anak? gak mati ya. Ini Masih tetap hidup. yang dua tetap hidup. Ya, beda ya Pak. Betul. Ini. Berarti kalau lampu di rumah kita pakai paralel Pak. Iya betul. Jadi rangkaian listrik yang ada di rumah kita itu paralel. Jadi kalau satu lampu kamar mati, kamar yang lain tetap bisa nyala. Iya. Aduh gak kebayang ya Pak kalau misalnya pakai lampu seri. Kalau satu mati, Iya, semuanya mati. Nanti gelap, Nanti takut gelap ih. semua. Iya. Ya baik anak-anak, itu tadi dua rangkaian yang kita pelajari. Nah, silakan dicermati, diikuti buat kalian belajar di rumah. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Albi sudah nemenin Pak Pon belajar sama anak-anak semua. Sama-sama Pak Bon, aku juga seneng belajar. Ih, mau nyoba di rumah. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak semua bisa mencoba di rumah dengan rangkaian yang lebih baik lagi. Teman-teman, terima kasih juga ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.